budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rukun Melayu. Kami nak cuba merangkai kata dalam nyanyian, nyanyian Zapin. Awal budaya Nusantara, sempena Rakernas Kompetisi Indonesia dan Indonesia Street Expo secara resmi dilepaskan. Supaya mengadakan masing-masing pendaftaran pembawa bendera Kota Dumai, Saudara Budi, tolong diangkat. Kemudian kita lihat ada pembawa bendera Tuan Kota Dumai. Kemudian di belakangnya ada para bujang bandara Kota Dumai yang begitu ganteng dan cantik dan menyerah aset atau pasti daripada bujang bandara Kota Dumai. Selanjutnya diberlakukan versi band Ruda, terlihat rombongan pawang budaya pertama dari pemerintah Kota Balikpapan yang merupakan salah satu kota di provinsi Kalimantan Timur, kota yang berkembang untuk maju terus. Balikpapan beriman, indah, aman dan nyaman dengan logo beruang madu dan disebut sebagai kota besar. Kota merupakan miniatur Indonesia di mana terdapat 104 paguyuban. Sebagian besar populasi masyarakat Balikpapan merupakan pendatang yang berkembang pada sektor industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dan terus meningkatkan kualitas untuk oleh Bapak Wali Kota Balikpapan.
Namun sebelumnya menyerahkan cindera mata kepada Wali Kota Dumai Bapak Hadi Khairil Anwar sebuah kalung emas. Dan tentunya diiringi para penari-penari cantik, penari kaya asal Bumi Enam, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Selain ini juga memberikan souvenir dan pelakat kepada Ibu Wali Kota Dumai. Busana daerah, busana etik yang mencerminkan kemajuan dan keindahan kota tanpa meninggalkan budaya asli Kalimantan Timur, budaya Dayak, Kutai, dan Pasir. Terima kasih kami ucapkan kepada Kota Balikpapan. Di belakang Kota Balikpapan ada Kota Blitar. Pemerintah Kota Bengkulu menampilkan persembahan tari rabot yang menceritakan proses ritual tabot yang diawali dengan upacara sakral atau ambik tanah oleh keluarga tabot. Doa dan salawat lantunan untuk meminta keselamatan sampai kepada ritual alat tabot, di mana tabot akan diarak menuju padang kardoa. Ratusan dol dan tosa menggulung bertalu-talu dan mengarah tabot tabuan. Tabot dilaksanakan pada 1 sampai 10 bulan Muharram. Tabot adalah kesenian asli wisata Kota Bengkulu. Gerak-gerak tegas dan kuat dipadukan dengan gerak kreasi yang tetap berakar dari tradisi tabot. Inilah dia pemerintah Kota Bengkulu dengan Wali Kota Bapak Haji Helmi Hasan SE, Pembina Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu Bapak Martin MPD, dengan penata tari Sri Nurhati SPD dan Hastika Sari Putri SPD. Dengan penata musik Majoran Akademisi SM, penata rias dan busana Dr. Andal Laila Fitriana MM. Terima kasih kepada Kota Bengkulu. Kesenian dari Kota Blitar, yang mana Kota Blitar dikenal banyak memiliki kesenian yang antara lain terdiri dari payungan dan juga jaranan yang menjadi ciri khas Kota Blitar. Salah satu kesenian yang dikembangkan dari gerak tari jaranan adalah tari brangkaran. Tari brangkaran ini diperagakan oleh perempuan-perempuan cantik dari Kota Blitar yang tetap tangguh menari dengan menggunakan properti barongan dan juga properti topeng untuk mencairkan suasana kehidupan mereka yang keras. Gerak dan tari brangkaran mencerminkan kegagalan perempuan menghadapi hidup, energi, lucu, dan tetap cantik. Iya, terima kasih kepada Kota Blitar. Di belakang Kota Blitar ada Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Dr. Andes Herman HNMM sebagai Wali Kota Bandar Lampung dan Pak Brody Harun ST MM sebagai wakilnya, dan julukan kota adalah Kota Tapis Berseri, artinya tertib, aman, patuh, iman, sejahtera, bersih, sehat, dan rapi.
Prosesi mengangkut anak mantu, mengambil mantu dengan cara adat Lampung adalah diawali dengan puagi atau lamaran, di mana mempelai wanita diserahkan kepada keluarga mempelai pria oleh kedua orang tua dan keluarga besar. Setelah sampai ke kampung halaman mempelai pria, maka pengantin diarak secara adat keliling kampung menggunakan ratu atau kereta kencana, didampingi orang tua, paman, tante dan sanak saudara menuju rumah yang disambut dengan nikel kibau atau memotong kerbau. Ini dia Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita saksikan selanjutnya rombongan dari Kota Taman, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Adalah sebuah tari kreasi daerah pedalaman Kalimantan Timur. Tari ini mengambil unsur-unsur gerak dan suku Dayaknya dan suku Dayak Tunjung Benua yang ditata dan dikemas menjadi sebuah tarian pertunjukan. Tari ini menceritakan tentang pria-pria suku Dayak yang beranjak dewasa diwajibkan untuk dapat menggunakan senjata tajam sebagai alat melawan binatang buas dan berburu untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sesuai mereka berlatih perang, tak kala akan pulang ke kampungnya, mereka disambut oleh gadis-gadis cantik suku Dayak tersebut dan diajak untuk menari bersama dengan penuh kegembiraan agar rasa lelahnya hilang. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, rombongan ini didampingi oleh Bapak Wali Kota Bontang Insinyur Haji Adi Dharma MSI, Sekretaris Daerah Kota Bontang Bapak Dr. Des Haji Asmudin Hamsa MM, Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan Bapak Dr. Haji Muhammad Bahri, Asisten 3 Bidang Administrasi Keuangan dan Aparatur Ibu Insinyur Haja Saripah Nurul MM, staf ahli Bapak Dr. Des Haji Bahrudin MSI, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang Ibu Dr. Haja Yuliati Nur MM, dan Bapak Ekonomi Dr. Des Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Sri Kandi penjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman masyarakat Kota Bandung. Bersatu, bersatulah dalam mencapai kebersamaan agar tidak terjadi pertentangan. Maju, majulah, jaya, jayalah Kota Bandung, Bandung juara. Dengan pimpinan rombongan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung, koreografer Rizal. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Kota Bandung. Penyerahan pohon dari Wali Kota Bandung kepada Wali Kota Dumai. Ya, terima kasih kepada Kota Bandung.
dahulu, silakan ya. Kota Banjarmasin merupakan kota tua yang telah berumur 487 tahun. Merupakan kota dengan julukan kota 1000 sungai dengan luas lebih kurang 9 km persegi dan jumlah penduduk lebih kurang 720.000 jiwa. Saat ini Kota Banjarmasin dipimpin oleh Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Muhyiddin, Wakil Wali Kota Haji Muhammad Irwan Ansari, dan Sekretaris Daerah Dr. Haji Zulfadli Ghazali MSI. Kota Banjarmasin bernama langsung dengan 2 kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. Kota Banjarmasin memiliki 5 kecamatan, 52 kelurahan, yang di dalam terdapat berbagai objek wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan, diantaranya Pasar Terapung, Makam Sultan Suryansa, Kampung Misal Siringan, dan lainnya. Kota Banjarmasin memiliki semboyan kayu baik-baik dengan maksud setiap pekerjaan yang dilaksanakan, baik itu pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan, dilakukan secara bersama oleh stakeholder, pembantu kepentingan maupun masyarakat. Kita sambut Kota Banjarmasin. Yaitu Kota Binjai, terkenal dengan rambutan Binjai. Rambutan Binjai, ya betul sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk ke Kota Binjai. Oke. Pak, saya. Ini Pak, Pak. Yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Ibu Haja Iliza Saudin Jamal SE, dengan moto Pemulia Jamu Adat Getanyo, yang artinya memuliakan tamu adat kami. Bapak Ibu, kita sambut Kota Banda Aceh. Pak Wali Kota kami ada halangan, jadi kita hadir mengikuti kegiatan Apeksi ke-12 Kota Dumai, dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Heri Mardiana, Bapak HTB Didi Sukriyadi MM, dan Bapak Bu Fori SH, dengan mengemban misi masyarakat Cilegon sejahtera melalui daya dukung industri, perdagangan, dan jasa. Kota Cilegon telah tumbuh menjadi kota industri perdagangan dan jasa yang saling mendukung guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pada Apeksi ke-12 di Kota Dumai, Kota Cilegon juga mengikuti kegiatan pameran yang menampilkan produk-produk khas Cilegon dan menampilkan tim kesenian berupa penampilan tari jalur Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kata-kata Cilegon sendiri dalam konteks wilayah administratif, pemerintahan dipegang oleh dua wilayah, yaitu kota dan kabupaten Cilegon. Hal ini untuk membedakan karena seringkali kata Cilegon bermakna
dengan komposisi penduduk laki-laki 151.273.000 jiwa dan perempuan 154.440.000 jiwa. Dan mari kita sambut Kota Cirebon. Turun sintren widadari, namun kembang yuna-yunan, kembang yuna-yunan, kembangi putri Mahindra, widadari turunan, turun sintren widadari. Kami ucapkan kepada Kota Cirebon. Kembangi putri Mahindra, widadari turunan, turun sintren widadari, tembok kembang yuna-yunan. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Kota Cirebon. Kembangi putri Mahindra, widadari turunan, turun sintren widadari. Lewat lagu tenor yang bersahutan dengan lainnya mengantar melodi mendukung trompet dan pianika yang membawa dengan kuatan sebanyak 60 orang. Walaupun drum band ini tergolong muda karena dibentuk pada bulan September 2010, namun kelompok ini telah dipercaya ikut pawai taruh MTQ 3 Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Senengi tahun 2010, di Kabupaten Indramayu tahun 2011, di Kabupaten Bengkalis tahun 2012, di Kabupaten Rokan-Hulu tahun 2013. Dan band Kabupaten Muslimah Kota Depok dipimpin oleh Ibu Khairul Anwar. Depok adalah kota yang kaya akan seni budaya dan sudah banyak sanggar-sanggar yang berprestasi melalui ragam seni dan budaya yang ditampilkan. Kota Depok memiliki tari tradisional yaitu tari topeng Kinang Cisalak, serta juga memiliki tari kreasi tradisional seperti tari goyang amprok dan godek denok. Di samping itu, Kota Depok juga memiliki pakaian pengantin Depok yang acara adatnya disertai dengan rebutan dangdang. Untuk acara kebesaran Kota Depok juga sudah memiliki pakaian adat resmi dan adat harian. Penata pawai Denta Mendra Pradipta, penanggung jawab pawai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Seni dan Budaya Kota Depok. Tarik dulu, tarik.
Jakarta Pusat, hitanan atau sunatan termasuk upacara adat yang penting dirayakan bagi warga Betawi. Upacara itu pun digelar dalam nuansa tradisional dengan menampilkan tata upacara dan kesenian khas Betawi. Acara tersebut untuk melestarikan budaya Betawi. Secara garis besar, pakaian pengantin sudah terdiri dari baju luar memakai jubah haji berwarna putih dan memakai hem putih pada bagian dalamnya, celana panjang atau potongan suara dengan baju, kepala memakai kopiah, terbus arat yang dirangkai dengan rangkaian bunga melati, sepatu novel dengan kaos kaki panjang berwarna putih, selempang atau ikat pinggang besar yang penuh dengan hiasan, kembang rangkaian bunga dilingkarkan di leher. Di Betawi, orang yang disunat juga disebut pengantin sunatan. Maklumlah, biar cuma dipotong ujungnya dagingnya, seolah-olah membuat warga jadi terhibur. Biar cuma masuk tanjidor, ondel-ondel berjoget. Biasanya kelar main di depan rumah pengantin sunat dilanjut dengan berkeliling kampung. Ondel-ondel yang berada di depan mengawal pengantin, sementara pengantin untuk didumai menyesuaikan dengan resi kendaraan yang ada bernama becak sepeda. Sungguh nikmat sayur Betawi, kaya nutrisi, bagus sekali. Prosesi sunat anak Betawi, budaya tradisi yang harus lestari. Mari kita sambut Jakarta Pusat. Administrasi Jakarta Utara dengan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Bapak Heru Budi Hartono. Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan salah satu kota administrasi yang terletak di wilayah pesisir pantai. Hal tersebut menjadikan Jakarta Utara memiliki posisi yang strategis sebagai pintu gerbang, sehingga memiliki potensi unggulan wisata yang menarik, dikenal dengan 12 jalur destinasi wisata pesisir, antara lain kawasan Muara Angke, kawasan Pluit, Kampung Luar Batang, kawasan Sunda Kelapa, Kampung Bandan, kawasan Mangga II, kawasan Ancol, kawasan Tanjung Priok, kawasan Marunda, Rumah Sipitun dan Masjid Al-Alam, Jakarta Islamic Center, Kampung Tugu dan kawasan Kelapa Gading. Potensi-potensi tersebut diceritakan dalam APEXI 2014 bersama para delegasi dan abang none Jakarta Utara serta pemusik dan penari Betawi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kota Administrasi Jakarta Utara. Ya, selanjutnya di belakang Jakarta Utara kita saksikan Kota Lubuk Linggau. Personil terdiri dari Bujang dan Daru Kota Lubuk Linggau tahun 2014 selaku Duta Wisata. Seorang putri Sitomurai, legenda penunggu air terjun Tali dan Belalau, Kecamatan Lubuk Linggau Utara. Diri dengan irama musik soundtrack video Visit Lubuk Linggau 2015 sebagai program promosi kunjungan wisata tahun 2015. Saat ini Kota Lubuk Linggau dipimpin oleh Wali Kota Bapak Haji SN Prana Putra Sohe, Wakil Wali Kota Bapak Haji Sulaiman Tohar. Moto Kota Lubuk Linggau, Linggau bisa, fresh, inovatif, speed dan accountable. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah Kota Lubuk Linggau. Di Jawa Timur, Kota Malang adalah kota yang sangat aman dan ramah terhadap setiap wisatawan yang datang dengan iklimnya yang sejuk, situasi kota yang aman serta aksesibilitasnya yang mudah dicapai dari manapun menjadikan Kota Malang sebagai kota yang sangat menyenangkan untuk dikunjungi. Keindahan tata kota, kelengkapan sarana prasarana pariwisata, kelezatan kulit, banyaknya pusat perbelanjaan,
serta berbagai atraksi seni dan budaya tahunan yang dikemas dalam berbagai event pariwisata merupakan daya tarik wisata. Bang, bisa Kota tolong mundur Malang lagi, sebagai salah tolong satu mundur lagi bisa? destinasi pariwisata Indonesia. Destinasi wisata Iya, dan pilihan bisa. wisata juga dapat menikmati di kawasan-kawasan di sekitar Kota Malang yang akan membuat Anda terpesona dan betah berlama-lama di Kota Malang. Mari kita sambut Kota Malang. Malang satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Terima kasih. Iya, dan gambar tentang Kota Malang. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Iya, Kota Malang. Iya, dilanjutkan Wakil Wali Kota Bapak Samsul Rizal dan pimpinan kontingen Dr. Ibrahim Saleh. Kota Metropolitan Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya bernama Kota Madia Ujung Pandang. Kota Makassar terkenal sebagai kota angin memiring yang berarti kota dengan hembusan angin sepoi-sepoi basah. Kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia dan secara ekonomis daerah ini memiliki keunggulan kompetitif di mana Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional. Di samping sebagai titik simpul transportasi laut dan udara, Kota Makassar bukan hanya sebagai pusat pelayanan dan pengembangan distribusi jasa dan perdagangan kawasan tempat tinggal dan berinvestasi serta melakukan berbagai aktivitas. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kota Makassar. Makassar Ewako. Makassar Ewako. Ya. Oh ya, siap. Ibu. Ya. Ibu. Ya, mari kita sambut Kota Probolinggo. Kipas tinggal sebagai penyemangat kipas-kipas dan motivasi. Ini dia Kota Probolinggo dengan membawa kipas yang besar, kipas merah dan kipas hijau. Kipas yang diartikan sebagai penyemangat atau kipas-kipas dan motivasi. Bayu Angga singkatan dari Bayu atau angin, anggur dan mangga yang merupakan ciri khas dari Kota Probolinggo. Jadi kipas Bayu Angga adalah motivasi menyemangati setiap langkah dan gerak dalam membangun masyarakat dan Kota Probolinggo. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kota Probolinggo. Ya, di situ Kota Probolinggo akan menyerahkan pohon ya. Pak Wali Kota Solo ini Pak Solo. Iya. Pak Walinya baru ada gitu. Ibu, selamat, Chef. Ya. Ya, berikutnya mari kita sambut Kota Manado dipimpin oleh Wali Kota Manado Bapak Dr. GSV Kilomentut dan Wakil Wali Kota Bapak Dr. Harley Abe Pangindaan dengan visi Manado Kota Model Ekowisata dan misi Manado sebagai kota yang menyenangkan. Rombongan parade dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Manado yang juga adalah Ketua Apexis se-Indonesia, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado, Ibu Prof. Dr. Paula Lumentu Turuntuweneng, bersama para pejabat, asisten, pimpinan SKPD dan tim kesenian. Masyarakat Manado terdiri dari bermacam-macam suku, etnik, ras, agama, atau disebut masyarakat multi etnik dan multikultural.
salah satu primadona Manado adalah Taman Nasional Bunaken sebagai salah satu taman laut terindah di dunia. Salah satu tarian yang terkenal adalah tari Kabasaran. Tari Kabasaran disebut juga tari Cekalele, salah satu seni tradisional orang Minangka. Biasanya tarian ini ditampilkan pada acara-acara tertentu seperti penyambutan tamu. Tari Kabasaran atau Cekalele merupakan seni tari yang menirukan perilaku dari para leluhur, juga merupakan seni tari perang melawan musuh. Manado terkenal dengan keramatamahannya karena memiliki semboyan Sitau Timau Tumoto, manusia hidup untuk memanusiakan manusia, dengan slogan Torang Semua Basudara. Bapak Ibu hadirin, kita sambut dan kita beri tepuk tangan untuk Kota Manado. Wanita-wanita Manado memang sudah terkenal cantiknya ya Mas Pala. Iya, dengan berkulit putih ya. Iya. Kita sambut Kota Tebing Tinggi. Pemerintah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Tebing Tinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjarak lebih kurang 80 km dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yang terletak di antara Kabupaten Serdang dan Kota Pematang Siantar. Kota Tebing Tinggi di saat ini dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Umar Zunaidi Hasibuan MM, Selatan, etnis Karo, etnis Minangkabau, dan etnis Batak Toba. Mari kita sebut Tebing Tinggi. Di belakang Tebing Tinggi ada Kota Padang. Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat masih melaksanakan prosesi budaya dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satunya adalah prosesi adat Baanak Pisang yang dilakukan ketika terjadinya peristiwa upacara adat perkawinan. Prosesi adat Baanak Pisang adalah pihak induk bako atau keluarga dari pihak ayah mengantarkan bekal berupa bumbu adat, nasi kuning, pakaian, piring dan gelas dan sebagainya. Hal itu dilakukan sebagai simbol dukungan pihak bako kepada ayah, kepada anak pisang untuk menjalankan atau menempuh hidup yang baru sebagai keluarga yang baru. Perjalanan bako atau keluarga ayah adalah anak pisang diiringi dengan musik tradisional Minangkabau seperti tawampong paci, gendang, dan batang padi. Iya, di belakang Kota Padang ada Kota Pagar Alam. Pagar Alam adalah salah satu kota destinasi wisata unggulan Provinsi Sumatera Selatan. Kota Pagar Alam dipimpin oleh Hajah Ida Fitriati sebagai wali kota dan Novirza Zazuli sebagai wakil wali kota. Pagar Alam adalah kota yang luasnya 630 km persegi, terletak di dataran tinggi bersama di mana pesisir objek wisata Gunung Dempo dengan ketinggian 3.159, air terjun, berbagai jenis flora dan fauna,
ribuan megalit yang merupakan peninggalan nenek moyang yang telah berusia lebih kurang 4.000 atau 500 tahun. Mari kita sambut Kota Pagar Alam. Iya, terima kasih kepada Kota Pagar Alam. Ya, tampak dari dekat perwakilan kota Bau-Bau, kota pemilik benteng terluas di dunia yang dibuat oleh anak negeri, merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton. Kota Bau-Bau berada di ujung tenggara Sulawesi, adalah kota yang banyak meninggalkan tradisi budaya yang sangat heterogen, tempat berkumpulnya rumput etnis Nusantara dengan corak pakaian sesuai tatanan adat dan jabatan yang terdepan. Dan jabatan yang terdepan adalah seorang laki-laki setingkat wali kota atau bupati atau kepala daerah pemerintahan, didampingi para pejabat pemerintahan lainnya termasuk para anggota legislatif, ditutup dengan kepala-kepala limbo atau aparat dan laskar Kesultanan Buton, didampingi para Srikandi kota Bau. Warna-warni kehidupan, sejuk udara seiring hijau kotaku, geliat warna-warni gerak dan rasa, asri negeriku, asri kotaku. Berbagai bunga menghiasi sudut kota, membawa jiwa segar merasuk kalbu. Magelang kota sejuta bunga, wanginya semerbak ke seluruh pelosok negeri. Tarian ini menggambarkan proses berkiprahnya para warga dalam melaksanakan program kota sejuta bunga. 9 penari wanita dengan iringan musik yang rancak melambangkan bunga yang sedang mekar. Adegan satu tarian ini menggambarkan warga kota Magelang yang sangat mendukung dengan pencanangan Magelang sejuta bunga pada tahun 2012. Adegan kedua tarian ini menggambarkan semangatnya warga untuk melanjutkan program Magelang Berhias pada tahun 2013. Dan adegan ketiga tarian ini menggambarkan warga kota Magelang berusaha keras untuk mewujudkan kota Palangkaraya. Ya, dengan wali kota Haji Muhammad bin Satya, wakil wali kota Bapak Mufid Sabtono. Ya, yang kota Palangkaraya yang merupakan moto dari kota Palangkaraya dan lebih dikenal kota cantik, semangat desain mulan yang berarti pantang mundur, yang dimana pada pawai budaya ini semangat kebersamaan dalam memerangi permasalahan kehidupan, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kita sambut bersama-sama kota Palangkaraya. Ya, terima kasih kepada kota Palangkaraya yang merupakan berubah pada tahun
Wakil Wali Kota Pekanbaru Bapak Ayat Cahyadi SSI beserta Ibu Indria Rita Ayat SPD. Kota Pekanbaru yang hampir berusia 230 tahun ini di bawah kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Bapak Haji Firdaus STMT dengan visi Kota Pekanbaru terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan takwa. Dan pada kesempatan ini Wakil Wali Kota Pekanbaru akan menyerahkan pohon sentul dan pohon tampuy kepada Wali Kota Dumai. Pawai ini bertajuk Mengerak Bujang Sayang. Bujang Sayang adalah batin Senaplan yang pertama, merupakan penguasa atas sukunya dan juga sebagai kepala daerah. Payung sekaki menjadi Senaplan dan sekarang bernama Pekanbaru, kotaku, kota hitam yang madani. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Kota Pekanbaru. Jakarta Barat punya gawe, gembiraan dan keceriaan menghantarkan tim dari Barat Jakarta menyajikan tarian khas Betawi None Punya Mau yang menggambarkan kemolekan None Betawi yang banyak dinamakan para kaum lelaki yang diiringi alunan musik Betawi yang selaras dengan lenggang-lenggang geraknya. Tim Jakarta Barat ini dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Jakarta Barat beserta para pejabat dan para artis yang akan menghibur di acara Apexi 2014. Kita sambut Jakarta Barat. Dan tampak Wali Kota Jakarta Barat menyerahkan pohon jablan kepada Wali Kota Dumai yang merupakan ciri khas daripada Kota Jakarta Barat. Jamblang kayak, Jamblang. bukan jembalang. Mari bersama-sama kita sapa Kota Jakarta Barat. Mas Tur, Mas Tur. Oh ya, ada di sana. Mas Master kita. Di belakang Jakarta Barat ada Kota Tanjung. Lilis Darmansyah diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Dr. Haji Safriza FIFS SOS MM. Susunan pawai budaya Kota Tanjung Pinang adalah sebagai berikut: pembawa papan nama Kota Tanjung Pinang panitia, pembawa bendera Kota Tanjung Pinang, bujang dan dara, pembawa bunga manggar, pakaian fantasi, barisan penari. Barisan penari diwakili oleh Sanggar Kledang Kota Tanjung Pinang yang berjumlah 15 orang yang terdiri dari pemusik dan penari. Sanggar ini akan membawakan tarian Zapin Rifai. Adapun sinopsis tarian Zapin Rifai adalah sebagai berikut. Tari ini menceritakan tentang kebutuhan bujang dan dara dalam memainkan pompang rapai dengan gerak yang energik dan dinamis dan tidak terlepas dari unsur-unsur gerak tari Melayu, menjadikan tarian ini sebagai suguhan pertunjukan hiburan. Penata musik Syed Hamid Esos, penata tari Arwanto, barisan pawai budaya. Mari kita sambut. Hadirin seluruh masyarakat Dumai dan Indonesia, parade berikutnya dari pemerintah Kota Tarakan, Bumi Paguntaka, Provinsi Kalimantan Utara. Parade kali ini dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Insinyur Sofian Raga, MSI, dan Ibu Wali Kota Tarakan, Ibu Grace Linda Sofian Raga.
Kemudian kepada Kota Tanjung Pinang. Dengan moto Kota Tarakan, baik diambil dari bahasa daerah suku Tidung yang artinya bagus dengan singkatan bersih, aman, indah dan sejahtera. Dan misi Kota Tarakan mewujudkan Tarakan alasan luas. Kami hadir untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama antar daerah untuk Indonesia yang lebih baik. Di bawah pimpinan Wali Kota Tarakan Bapak Insinyur Sofyan Raga MSI dan Wakil Wali Kota Tarakan Bapak Arif Hidayat SEFSI, dengan langsung kepada 4 prinsip dasar daerah bekerja, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Kali ini Wali Kota Tarakan menyerahkan pohon agatis kepada Wali Kota Dumai. Hadirin masyarakat Dumai dan Indonesia, inilah pemerintah Kota Tarakan. Yang dipimpin oleh Wali Kota Samarinda Bapak Haji Syahari Jaan SHMSI. Beliau juga selaku Ketua Komisariat Wilayah 5 Kalimantan. Di tengah rombongan hadir pula istri Wali Kota Samarinda Ibu Hajah Puji Setiawati Jaan, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Bapak Haji Zulfakar Nur beserta istri, Asisten Kota Samarinda beserta istri, dan Kepala SKPD Kota Samarinda. Dan busana yang dikenakan adalah baju tawo dan terbuat dari sarung Samarinda, belang harta hasil kerajinan tenun khas Kota Samarinda. Sarung Samarinda adalah sebuah karya kerajinan rakyat berupa tenunan tradisional sangat terkenal hingga ke mancanegara, dan tidak hanya digunakan sebagai sarung, akan tetapi telah digunakan sebagai pakaian resmi bagi pegawai pemerintah Kota Samarinda, seperti yang Anda saksikan pada Pawai Budaya Nusantara kali ini. Salah satu etnis yang ditampilkan kali ini adalah Dayak Lun Dayak. Nenek moyang Dayak Lun Dayak berasal dari daratan Cina yang berimigrasi ke bumi Kalimantan. Budaya mereka adalah nomaden atau hidup berpindah-pindah. Sumpah tulang babi dipercaya menjadi cikal bakal manusia suku Tidung di Malinau dan suku Putuk atau Lun Dayak di hulu sungainya. Salah satu tarian yang akan ditampilkan nanti adalah persembahan tari Dinamika Lun Dayak. Dan beri tepuk tangan untuk Kota Samarinda. Staf ahli Wali Kota bidang pemerintahan dan didampingi oleh 5 orang kepala satuan kerja perangkat daerah, yaitu Bapeda Kantor Penanaman Modal Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Juga tidak ketinggalan delegasi kebudayaan, UKM dan pelaku dunia usaha lainnya yang turut serta bersama rombongan dari Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan yang resmi menjadi daerah otonom baru pada tanggal 26 November 2008 adalah kota termuda di Provinsi Banten. Saat ini dipimpin oleh Wali Kota Ibu Hajah Airin Rahmi Diani dan Wakil Wali Kota Bapak Haji Benyamin Dafni untuk periode tahun 2011-2016.
dengan visi pemerintahannya bertekad mewujudkan kota Tangerang Selatan menuju kota yang mandiri, damai dan asri dengan masyarakatnya yang cerdas, modern dan religius. Kita sambut kota Tangerang Selatan. Dan tampak di belakang sana dari kota Tasikmalaya. Kota Tasik dan tuang gulis yang dikenakan oleh para mojang Tasik atau gadis Tasik mendampingi unsur pemerintahan kota Tasikmalaya yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Bapak Haji Idi Supriyadi bersama Ibu, didampingi oleh para kepala dinas atau kepala OPD. Dan pohon yang diserahkan adalah pohon 66. Pohon yang diserahkan langsung kepada Wali Kota Dumai Bapak Haji Khairul Anwar. Berita ini dipimpin oleh Haji Tubagus Hairul Jaman BSC SE dan Haji Sulhi SH MSI sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang periode 2013-2018 dengan visi terwujudnya Kota Serang Madani sebagai kota pendidikan yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pertanian, dan budaya. Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang tumbuh dengan masyarakat dan beraneka ragam. Keanekaragaman itulah yang membentuk harmoni menuju identitas khas Kota Serang yang madani, yakni sebuah kota modern yang tidak meninggalkan kebudayaan dan akar sejarah. Pakaian adat memiliki makna sebagai pribadi yang rendah hati, adil dan bijaksana, dipakai pada upacara hari jadi Kota Serang, upacara keagamaan dan pakaian khas untuk kaum Danmong, sebagaimana yang Anda saksikan dalam pawai budaya ini. Kesenian tradisi pun terus dilestarikan dan dikembangkan seiring dengan kesenian masa kini. Tari, lagu daerah, dolanan anak, juga pencak silat dan debus Banten hingga saat ini masih dilestarikan dan dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan debus Banten telah mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 16 Desember 2013. Kita sambut Kota Serang. Di belakang Kota Serang, kita sambut Kota Pangkal Pinang, kota investasi yang berwawasan lingkungan, luas wilayah 118,4 km persegi, jumlah penduduk lebih kurang 2.118 jiwa, wilayah administrasi 7 kecamatan dan 42 kelurahan. Pada tahun 2015 akan dilaksanakan visit Pangkal Pinang 2015. Sektor unggulan industri dan pariwisata, pimpinan rombongan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Bapak Muhammad Sofyan. Dan kita sambut Kota Tangerang. Salah satunya adalah kesenian tradisional Gonghian atau kreasi alat musik debet dan tekian. Seni Gonghian adalah perpaduan alat musik tradisional Tionghoa dengan alat seni musik tradisional Tionghoa. Alat musik yang digunakan diantaranya adalah 4 buah gonggo, 1 buah tekian, 1 buah trompet, dan 1 buah gong kecil atau kempul. Seni Gonghian ini pada zaman dahulu menyambut dan mengarah para pengantin, pengantin pejabat, dan semua acara penyambutan pesta Bonnet Fire.
pada bulan ini juga. Genap berusia 1 abad, Kota Sukabumi. Kota Sukabumi yang telah dipimpin oleh 14 wali kota, dan yang sekarang ini adalah wali kota yang ke-15 dipimpin oleh Haji Muhammad Murad SH.MM, juga hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi Ibu Haja S. Murad, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi HMN Hanafi Jem Bogor, Asisten Pemerintahan Kadis Pora Parekraf, Kadis Perindakop, dan juga Kadis Pertanian. Masjid Jatuna Puru akan dijadikan tempat Sultan Syarif Abdurrahman dan rombongan akan menetap. Peristiwa menembakkan meriam ini menjadi tradisi setiap tahunnya, setiap menyambut Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan pada malam hari di sepanjang Sungai Kapuas dengan festival meriam karbit. Lokasi jatuhnya peluru dari meriam yang ditembakkan di dinding Masjid Jami Pontianak apabila ditarik akan membentuk garis lurus vertikal. Sejak berdirinya kota Pontianak dari mulai dipimpin beberapa sultan dan sampai dengan era pemerintahan mengalami perkembangan yang pesat. Untuk saat sekarang ini, pemerintah kota Pontianak dipimpin oleh wali kota Pontianak Bapak Haji Sultanuddin SH.MH dengan wakil wali kota bernama Insinyur Haji Edi Rusdi Kantono MMMT. Dengan visi Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan terdepan dalam kualitas sumber daya manusia prima dalam pelayanan publik, didukung dengan tata Jambi. Oleh budaya dari Kota Sungai Penuh di bawah pimpinan Bapak Wali Kota Sungai Penuh Profesor Dr. Haji Asatri Jaya Bakri MA, dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Bapak Adina Salim SE.MM dengan mengangkat tema arak-arakan setelah pengobatan gelar pemangku adat di Kota Sungai Penuh. Kota yang merupakan sebuah negeri yang berada di atas ketinggian 600 sampai 1200 meter BPL yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, Taman Nasional Kerinci Sebelah, dan panorama alam Bukit Tapan. Kita sambut dari Kota Palu. Palu adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai luas wilayah administrasi lebih kurang 395,6 km persegi atau 39,504 hektar. Dan kota Palu terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan dengan jumlah penduduk 372.336 jiwa. Letak strategis Kota Palu berada pada kawasan dataran rendah dan teluk tepat berada di bawah garis khatulistiwa. Dan pada saat ini pemerintahan Kota Palu dipimpin oleh Bapak Haji Rusdi Mastura selaku Wali Kota Palu dan Bapak Haji Andi Mohanan Tombowo Tutu selaku Wakil Wali Kota Palu. Kota yang sudah terkenal sejak tempo dulu karena kekayaan akan rempah-rempahnya, yakni Kota Ambon Manisi. Kota ini merupakan satu-satunya kota di seluruh Indonesia yang disebut Manisi guna menghadiri event Rakernas Apeksi tahun 2014 dan Indonesia City Expo. Maka delegasi Kota Ambon dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon Bapak Muhammad Armin Sarif Latu Konsina SDMP dengan delegasi sebagai berikut: Sekretaris Kota Ambon Bapak AG Latu Heru SHMSI, Asisten Tata Pemerintahan Bapak Terangus. Berikutnya kita sambut Manajemen Pemerintah Kota Dumai Gita Wibawa Praja, berdiri sejak tahun 2012 di bawah pimpinan Wali Kota Dumai Bapak Haji Heru Anwar SH, dengan penanggung jawab Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bapak Haji Eldar Afinta SH, dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Bapak Dr. Asril MP. Selanjutnya sebagai pelatih yaitu Aan dan Deki. Unit mesin ini beranggotakan perwakilan instansi-instansi, mahasiswa,
dan umum serta siswa-siswi tingkat SMA dan SMP sekota Dumen. Selamat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Parepare, Bapak Haji Muhammad Taufan Pare SHMH dan Wakil Wandut Nusantara, letak berada di tengah-tengah wilayah Sulawesi Selatan, sangat strategis untuk strategi pemasaran di Sulawesi Selatan. Masyarakat Parepare majemuk dari berbagai suku etnis dengan dominasi suku Bugis. Mandar merupakan salah satu baju adat Kota Solo yang biasanya dipakai pada acara adat seperti alek nagari, alek pernikahan, dan alek pengukuhan pemangku adat. Baju gadang ini dilengkapi dengan celana atau sarawak, gunting tapak itik, dan dilengkapi dengan detail yang telah dipasang dengan 3 buah cincin yang melambangkan luhat Nantigo, yaitu luhat agam, luhat tanah datar, dan luhat Nantigo. Hal ini dimeriahkan oleh penampilan atraksi dari tim kesenian pemerintah daerah Kota Solo. Yang terbentuk berdasarkan
Edi Zultreta. Di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, saat ini Kota Gunung Sitoli menjadi salah satu kota yang berkembang dan saat ini sedang dalam proses menjadi ibu kota calon Provinsi Kepulauan Nias. Yaho, yaho, yaho. Dalam agenda akbar tersebut, Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan moto kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dengan agenda kegiatan tahun 2014 Tomohon International Flower Festival pada tanggal 8 sampai 12 Agustus 2014 di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Pemerintah Kota Tomohon dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyerahkan tanaman yang dinamakan dengan Pakoba, yaitu pohon unggulan dari Kota Tomohon. Kota Dumai. Bapak Haji Khairul Anwar selaku Wali Kota Dumai dan Wakil Wali Kota Dumai Bapak Dr. Agus Widayat dengan visi dan misi Dumai Pengantin Berseri memiliki legenda penutuju dengan Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Di tahun 2012 ini Dumai menjadi tuan rumah Apeksi 2014. Kita sambut Kota Dumai. Ya, Bapak Wakil Wali Kota menyerahkan pohon kepada Bapak Wali Kota Dumai. Dengan bunga manggar berwarna-warni dan ada putri tujuh, juga ada pengantinnya SK ya. Iya, betul sekali, Bapak. Bangka Belitung pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana-mana.